Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kalau mesan ibu-ibu semangatnya karena kelamaan gih. Kelamaan nunggu. Lagi sekali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan al-mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang hadir pada kesempatan kali ini. Wabil khusus dari perwakilan Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat yang diwakili oleh Pak Karokesra Pasangan. Kemudian dari Wali Kota Mataram yang diwakili oleh Bapak Syekhul Islam. Kemudian dari pengurus daerah Kota Mataram, Bapak Haji Irzani MSI. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh kita di sini, salah satunya ada Ustadz Ramli Ahmad, kemudian Prof Abdul Fattah, kemudian dari Dr. Muslihan Muslim, dan beberapa tokoh-tokoh kita yang mungkin tiang tidak bisa sebut satu persatu. Ina amat tiang, adik-adik semua, santri-santriwati Hijratul Islam, Hijratul Rasul, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kelihatan pelungguh ini kayaknya udah nggak tenang ini, wah panas ya. Wah panas duduk lama. Kelihatan sudah mulai nggak tenang. Tiang izin nyampaikan insya Allah tidak lebih dari setengah jam. Sedikit saja, ada satu pesan penting yang ingin Tiang sampaikan. Tapi sebelum itu Tiang mau meminta maaf kepada pelungguh semua atas keterlambatan Tiang. Dimaafkan ibu-ibu? Tadi Tiang habis dari KLU, dari Gangga. Desa Ganggang gitu. KLU di Kabupaten Lombok Utara. Gangge ya. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita bersilaturahim dan bermuajahah pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah. Isra Mi'raj, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ternyata Isra Mi'raj itu ada satu hal besar yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Mengajarkan kita ngumbe angkunte mengelola kesedihan. Karena di masa sekarang ini kayaknya yang sedih-sedih itu yang viral. Ada namanya Fajar ya, Fajar Sad Boy. Karena sekarang yang sedih-sedih itu yang viral. Maka apa? Sebenarnya Isra Mi'raj niki Bapak Ibu sekalian mengajarkan kepada kita bagaimana ngumbe angkunte mengelola kesedihan yang kita rasakan. Ngumbe angkunte istilahnya bertingkah, bagaimana cara kita beramal ketika kita mendapatkan kesedihan. Pertama Tiang awali dari sifat manusia. Jarina tabiat kita jadi manusia niki Bapak Ibu sekalian disebutkan dalam surat Al-Ma'arij. Tabiat manusia itu adalah innal insana khuliqa haluan. Manusia niki ia terciptaan haluan. Haluan itu maknanya disebutkan oleh para mufassir, maknanya adalah siraatul huzn. Becatna sedih, becatna asik, terutama ibu-ibu. Manusia niki memang diciptakan cepat berkeluh kesah,
cepat sedih. Dilanjutkan ayat ini dengan mengatakan apa? Idza massahu syarr jazuan. Ketika dia mendapatkan musibah, kejelekan, maka dia akan jazuan. Jazuan itu maknanya adalah syadidul hirs wa qalilul apa? Dia itu sedikit, dia itu terlalu banyak meminta, wa qalilus sabr. Ketika dia mendapatkan musibah, sekedik sabarna lagu luwe kemelena. Ia tipikal manusia. Sudah dijelasin dalam Al-Quran. Ada yang merasa? Ada. Ibu-ibu ada yang merasa? Makna jazuan itu adalah syadidul hirs qalilus sabr. Dia itu sangat banyak keinginannya ketika dapat musibah. Lagu denemele bersabar. Bersabar atas musibah yang dialami. Itulah mengapa baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah uswatun hasanah, teladan kita semua. Tunjukkanna itu, ajarna itu, ngumbe angkun temun temau musibah. Karena sebenarnya kata para ulama niki, baginda Rasul itu tidak merasakan sedih. Hakikatnya. Kenapa? Karena para waliullah saja ndek ngerasaan sedih, apalagi para rasul. Disebutkan dalam ayat Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu tidak pernah tidak merasakan takut dan juga tidak merasakan sedih. Apalagi baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hanya menunjukkan kepada kita yang ngajari ngumbe, lamun misal tengidap sedih, tengidap musibah, apa sih harus tegawe. Ketika beliau Isra Mi'raj niki kan, kalau cerita yang masyhur apa? Beliau itu ditinggalkan oleh dua orang yang sangat dicintai. Siapa itu? Siti Khadijah dan Abu Thalib. Jangan ketukar sama Abdul Muthalib. Abu Thalib, paman beliau. Ditinggal sama dua orang yang sangat menjaga beliau. Kemudian beliau pergi sejauh 100 meter ke daerah Taif. Di daerah Taif istilahnya, mungkin di sana saya bisa mau angin segar. Setelah saya ditinggalkan oleh dua orang yang saya cintai, habis saya diejek, habis saya mendapatkan cacian, makian di kota Mekah. Mungkin saya jalan ke kota Taif 100 kilo, mungkin di sana saya bisa diterima dengan baik. Jalan kaki 100 kilo. Kalau kita ke masjid saja yang jaraknya depan mata, udah kita starter motor kita ya. Nah, beliau jalan kaki 100 km ke kota Taif. Singkat cerita, harapan akan diterima di kota Taif, ternyata diterima dengan lemparan batu. Setelah diterima dengan lemparan batu, akhirnya apa? Beliau kembali, istilahnya keluar dari kota Taif. Beliau duduk di bawah pohon. Setelah itu beliau sholat 2 rakaat. Pertama beliau sabar, kedua beliau sholat. Maka apa? Diajarkan kita oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita dapat musibah, wasta'inu bis sabri was sholat, sabar dan sholat. Dimanapun itu, atau kita dapat ujian apapun, misalkan ibu-ibu kesilik si bapak-bapak sabar, tundet ini sabar katanya ibu. Bapak-bapak juga, kalau misalkan ibu-ibunya kadang-kadang ya agak rocetan sekedik. Rocetan bahasa tuh? Rocet apa namanya? Cerewet.
Atau misalkan bapak-bapak ibunya agak cerewet, sabaran sekedip. Memang ibu-ibu niki kan selain dia rajut, kadang-kadang kalau mau pergi itu lama di Bepayas ya. Karena kan mar'ah ini kan asal katanya dari salah satunya dia satu asal kata dari mir'ah, kaca. Makanya pelungguh demen berkaca, ibu-ibu. Kalau buka tasnya biasa bawa kaca kadang-kadang. Nah, jangan disepelekan niki bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Ternyata kalau seandainya bapak-bapak sabar dengan rocetannya ibu-ibu, cerewetnya ibu-ibu, oh fadilahnya besar. Sabar apa tidak bapak-bapak? Oh, keren bapak-bapaknya. Gak bisa kita sabar ini katanya. Ternyata Imam Ghazali dalam kitab Ihya bilang apa? As-sabru ala lisanin nisa bima yamtahin bihil auliya, katanya Imam Ghazali. Sabar dari rocetnya, cerewetnya istri atau ibu-ibu, bagian dari ujian kita menjadi wali, bapak-bapak. Allah, jangan. Wali murid. Itu katanya Imam Ghazali. No, sekedar sabar dari cerewetnya ibu-ibu kita saja, ya, itu sudah menjadi salah satu ujian menjadi wali. Katanya Imam Ghazali. Berarti semakin dia cerewet istri kita, semakin tinggi tingkatan wali kita. Itu sabar. Sehingga kalau dia cerewet-cerewet sedikit, ibu-ibu kita ya kita sabar. Jangan cepet-cepet mau nambah, kata ibu. Sabar. Kenapa Ustaz Ramli yang dipanggil tadi? Nah, maka apa ibu-ibu sekalian? Kunci pertama kalau kita dapat musibah atau kita dapat cobaan, sabar. Nggak mungkin, mungkin kita itu bersama-sama dalam rumah tangga, ya adem ayam doang, arak doang tepesoalang. Pasti narak doang jadi masalah. Harus sabar. Apapun ujian kita, ibu-ibu dan bapak-bapak, sabar yang pertama. Kemudian yang kedua, sholat. Wa innaha lakabirah. Innaha, sesungguhnya sholat itu, lakabirah, laknya itu lamut takkid, akan benar-benar berat. Lakabiratun illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam amal ibadahnya. Kalau kita lagi dihadapkan musibah, mungkin agak sulit kita mikirin sholat. Yang lain kita pikirin dulu gimana caranya selesai musibah saya, gimana caranya selesai masalah saya. Padahal diajarkan oleh baginda Rasul, dina selapuna harus tebales. Ada masanya kita sabar. Dan itu ternyata ciri-ciri dari hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza khotabahumul jahiluna qalu salama. Dina selapu si lengen iki harus tebales si kelengean endah. Muna tenu itu si semama tak ulah terbales. Muna tedoang itu endah lebih teduk katanya. Ibu-ibu, kalau kita didiamkan kita juga lebih diam. Nah, tidak semua harus kita balas dengan seperti itu. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Karena ternyata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau mendapatkan ujian, mendapatkan apapun itu, beliau tidak serta-merta membalasnya qalu salama, bahkan beliau doakan yang baik-baik. Itu di kisah Taif itu yang tadi tiang ceritakan. Beliau dilempar sama batu,
Beliau akhirnya curhat, ibu-ibu sekalian curhat. Tapi curhatnya bukan di medsos ya. Curhatnya bukan di Facebook, bukan di WhatsApp. Beliau curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita yang namanya curhat di medsos niki ibu-ibu, pelungguh ceritakan yang jelek-jelek tentang apa yang pelungguh alami, belum tentu semuanya akan istilahnya ikut simpati. Ada bahkan yang bilang misalkan kemamang, idap katanya. Yang namanya kita cerita ke medsos nih, tidak semua harus kita ceritakan ke medsos. Bahkan kadang-kadang tiang lihat, karena ada teman di Facebook tiang niki ibu-ibu juga. Kadang-kadang lewat di statusnya niki sesuatu yang kadang-kadang bukan konsumsi umum. Satu hal yang tidak baik untuk dilihat oleh orang banyak, tapi dia posting di medsos. Padahal jelas dalam hadis baginda Rasul SAW mengatakan apa? Idza lam tastahi fa'mal masyita au kama qol. Kalau kita tidak ada masih rasa malu dalam diri kita, wah gawe, wah apa-apa melin gawe. Nah, kalau udah bahasa gawe, wah apa-apa melin gawe, itu kan berarti wah denula menduliang itu. Betul apa tidak? Nah, maka kita harus ada rasa malu. Tidak semua masalah-masalah hidup kita ceritakan di medsos. Seperti Fajar Sad Boy ya. Semua kesedihannya diceritakan di orang. Tidak semua harus kita ceritakan. Dan ternyata dalam Isra Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, kita diajarkan oleh baginda Rasul SAW untuk punya rasa malu. Ceritanya ketika beliau dari Masjidil Aqsa berangkat ke Sidratul Muntaha, beliau terima perintah sholat 50 kali. Sanggup pelungguh? 5 kali saja masih kita ya. 50 kali. Setelah itu bertemu beliau dengan nabi-nabi yang lain, diminta kurangi. Nggak akan kuat, kaummu nggak akan kuat. Akhirnya dikurangi sampai akhirnya 5. Makanya dalam hadis mengatakan hiya khomsun wa hiya khomsun. Dakakna 5, enggak 5 kali tersembahyang, lagu pada nilainya si 50 kali tersembahyang. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketemu baginda Rasul sama Nabi Musa. Ketika ketemu sama Nabi Musa, pecah tulak malik. Nggak mungkin umatmu sanggup, nggak mungkin umat engkau wahai Nabi Muhammad SAW sanggup dengan 5 kali sholat. Umat saya aja, umatnya Nabi Musa alaihissalam, beru netep pegitangin mukjizat kebelah laut niki. Ibu-ibu coba kalau pelungguh kita laut kebelah, bagaimana pelungguh? Mungkin udah update di status ya. Kebelah laut. Kemudian wa'idwa adna Musa arba'ina lailah. Setelah laut kebelah diselamatin dari Fir'aun, disuruh umatnya niki sama umat Musa, antih aku 40 jelo 40 kelem, saya mau terima wahyu di Gunung Sinai. Ada Gunung Sinai, Bukit Sinai di Mesir tempatnya. 40 jelo, jerak nenggita mujizat niki, disuruh nunggu 40 hari. Tapi ternyata pas Nabi Musa balik, umatnya sudah buat patung sapi dari emas. Namanya yang buat Samiri. Nah, itu yang disembah di sana. Nah, artinya apa, ibu-ibu sekalian? Nabi Musa alaihissalam underestimate ya, atau apa bahasa kita lebih gampangnya? Dia merendahkan, kayaknya umat Nabi Musa Muhammad SAW tidak akan sanggup dengan 5 kali sholat. Waktu itu Nabi Musa mengatakan balik lagi, rega lagi, kurangi lagi. Tapi Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW menjawab apa? Istahyaitu Rabbi. Saya malu sama Tuhanku, mun ku gentulak malik.
Ila aku disebut Allah Subhanahu wa taala mun ku gentulak malik ngendeng tekurangin ila aku. Itulah seorang muslim ya, harus memiliki rasa malu dalam hatinya. Dina selapu apa sih ta idap, ieu teh ceritaan. Dina selapu apa sih ta rasakan, itu yang menjadi status. Maka ada saatnya kita itu menahan, Bapak Ibu sekalian. Nah, baru 2 ayat. Kayaknya sudah mau setengah jam itu. Belum? Belum. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah bersabar, wasta'inu bis sabri wasolah, sholat 2 rakaat. Padahal saat itu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum menerima perintah sholat, tapi beliau sudah sholat 2 rakaat. Artinya apa? Dari masa sebelum beliau menerima wahyu, sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, beliau itu sudah melaksanakan syariat nabi terdahulu, sudah sholat dengan caranya nabi terdahulu. Ternyata beliau sholat dengan caranya Nabi Ibrahim alaihi salam. Makanya kalau pelunggu baca dalam ayat Al-Quran, itu cuman millata Ibrahim hanifa katanya. Agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang murni, yang bersih. Karena memang di saat itu hanya agama Nabi Ibrahim yang masih, istilahnya syariatnya Nabi Ibrahim yang masih terjaga di masa itu. Akhirnya apa? Baginda Rasul sholat dengan tata caranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sholat itu sudah ada dari dulu, ibu-ibu. Buktinya apa? Ada doa yang sangat masyhur yang disebutkan oleh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mendoakan supaya anaknya menjadi anak-anak yang istiqomah dalam sholat. Apa katanya di sana? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Hafal enggak ibu-ibu? Hah? Wajib ibu-ibu hafal ini. Walaupun ulama bilang enggak wajib, tiang yang mewajibkan. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min zurriyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang istiqomah dalam sholat dan anak keturunanku. Soalnya ibu-ibu nih, kalau misalkan pelungguh bawa anak pelungguh ke tuan guru, osapang itu otaknya, sekat memilih sembahyang katanya. Kadang-kadang bilang ke kita, coba doa yang itu dulu, sekat memilih sembahyang, sekat memilih berdengar. Padahal pelungguh lupa, kadang-kadang kita lupa. Sesuatu yang lebih berharga ada pada diri pelungguh ibu-ibu. Doa yang mustajab niki ibu-ibu ada 3. Disebutkan dalam hadis. Salah satunya adalah doa kedua orang tua bagi anak-anaknya. Makanya Al-Mafullah Maulana Syekh di zaman dulu ketika berangkat sekolah tidak pernah lepas dari salaman, diosap otaknya sama orang tuanya, kemudian didoakan, tidak pernah lepas. Insya Allah pelungguh juga nih, kalau anaknya berangkat tetap salaman, tetap pelungguh doakan. Nah, tetap pelungguh doakan. Enggak. Jangan sampai lupa. Itulah mengapa berkat doa itu ibu-ibu semua, berkat doa itu banyak ternyata dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim disebut dengan Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Banyak. Karena berangkat dari doa itu. Makanya apa, ibu-ibu wajib doakan anaknya setiap mau berangkat sekolah. Pegang kepalanya. Jangan hanya tanya tentang gimana nilainya di sekolah. Jangan hanya tanya tentang nilai saja. Tapi kita tidak mendoakan anak-anak kita. Rabbi ja'alni
muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doakan anak-anak kita. Nah, kemudian dilanjutkan ayat yang tadi. Iza massahul khair manu'an. No, sifatnya manusia. Kalau dia dapat yang baik-baik, manu'an. Manu'an itu artinya adalah dia kikir, pelit. Kadang-kadang tidak semua dari kita kalau dapat kebaikan mau berbagi. Betul apa tidak? Kadang-kadang kita simpan sendiri. Iza massahul khair manu'an. Manu'an itu artinya kikir. Dia dapat kebaikan. Contoh, dia dapat berkat, simpannya sendiri. Dia dapat apa lagi? Dapat yang baik-baik, apa saja nikmat yang baik-baik, dia simpan sendiri. Giliran dapat yang jelek, diceritakan ke orang. Nah, makanya apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran dari Isra Mi'raj ternyata ngajarin kita untuk tekanggo arah sifat ananiah. Ada sifat istilahnya individualis, kikir, pelit. Buktinya apa? Coba kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak di tahiyat kita yang terakhir. Tahiyat itu adalah warisan dari pertemuannya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala di Sidratul Muntaha. Ketika bertemu disebut at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Ngucapin salam baginda Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu ya Nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat Allah dan keberkahan. Tapi Nabi tidak memiliki sifat individualis, tidak memiliki sifat ananiah. Nabi tidak mau dia pelit. Kalau dia pelit mungkin sendirian saya lah masuk surga. Tapi Nabi tidak seperti itu, ibu-ibu, tidak pelit. Beliau mengatakan apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan atas kami, tidak hanya saya. Padahal assalamu alaika harusnya bilangnya saya, tapi assalamu alaina, keselamatan kepada kami, yaitu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat-umatnya, wa ala ibadillahis sholihin, dan hamba-hamba yang soleh. No, jarina baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pelit, mendapatkan kebaikan, mendapatkan salam, doa dari Allah Subhanahu wa taala, dia nemele simpan yang mesa tebagi anang kita selapuan. Maka insya Allah para muslimin muslimat yang ada di tempat ini, insya Allah kita semua tidak memiliki sifat ananiah, sifat yang kikir, gitu. Insya Allah. Tadi aja baru disinggung, langsung Pak Karokesra bilang, insya Allah siapkan aja. Langsung kita kirim ke Pak Gub katanya. Dan insya Allah bapak-bapak dan ibu-ibu semua, kita akan ada mensukseskan pembangunan di sini musola. Nggih. Insya Allah kita sama-sama berkontribusi untuk musola kita, nggih. Dan insya Allah dari musola ini pasti akan dipakai untuk kebaikan, dan seluruh kebaikan, ya, seluruh proses-proses kebaikan yang ada dalam musola ini akan ngalir kepada pelungguh semua. Amin amin ya robbal alamin. Terutama musola ini ada di dekat tempat pendidikan. Siaran tempat pendidikan itu adalah jalan mudah kita ke surga. Dalam hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jalan, ya, barang siapa yang melewati suatu jalan,
kemudian di jalan itu yaltamisu fihi al-ilm, ya. Di dalam jalan itu ada ilmu pengetahuan. Sahhalallahu lahu al-jannah. Allah akan mempermudah jalannya menuju surga. Bayangkan saja kalau musola itu nanti dipakai untuk menghadirkan, istilahnya ada majelis ilmu, ada orang yang mengajar di sana, ada orang yang menuntut ilmu di sana. Hebat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam sholat kita, nggih, ibu-ibu dan bapak-bapak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperkuat kesabaran kita. Insya Allah berkat dari kesabaran kita, dan mudah-mudahan bapak-bapak kita nanti semakin sabar, semakin tinggi tingkatan kewaliannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang Tiang sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Tiang mohon maaf atas seluruh kekurangan dan kesalahan. Al-afu minkum, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.